Kita tahu bahwa Indonesia itu dihuni oleh berbagai macam etnis. Pertama kita tampilkan masjidnya dulu yang harus sehat. COVID-19 nggak ada di sini. Semenjak ada tenaga surya ini, penghematan listrik itu luar biasa. Kalau nggak ada yang mengunjungi, mati sendiri. Ya, tapi kalau ada pergerakan, termasuk maling, nah itu pasti akan nyala sendiri. Mengapresiasi dari manapun datanya informasi yang memberikan katakanlah nasihat kepada Istiqlal, itu pasti akan kami akomodir. Halo teman-teman, kembali lagi di Ngobrol Lingkungan, podcast dari Greenpeace Indonesia, di mana kita akan membahas isu-isu lingkungan yang dikemas lengkap secara ringan. Peran sentral Masjid Istiqlal dan juga sebagai imam besar, tentu kita berharap menginspirasi kita semua, umat Islam tentunya, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Bahkan pesan ini untuk semuanya. Nah, ada 3 lagi pertanyaan, Prof. Yang pertama adalah, ini pesan ya untuk ke para dai, karena ini sangat menginspirasi sekali. Ini topik atau tema lingkungan ini mungkin belum menjadi tema utama untuk para dai di Indonesia maupun di luar Indonesia. Nah, kira-kira bagaimana saran Profesor sebagai imam besar Masjid Istiqlal untuk para dai dalam mengangkat tema-tema lingkungan? Oh iya, ada satu hal yang ingin saya kemukakan pada kesempatan yang sangat penting ini. Salah satu program kami yang sangat viral sekarang ini, yaitu pembukaan pendidikan kader ulama perempuan. Ternyata kami yang pertama di dunia ini, di Istiqlal yang pertama, di Al-Azhar pun, di Mesir Timur Tengah, nggak ada pendidikan takhasus untuk kader ulama perempuan. Yang ada adalah pengkaderan ulama. Saya ditanya oleh wartawan luar negeri, kenapa kok mau membuka ulama perempuan? Yang saya anggap perempuan di sini bukan laki-laki, perempuan secara biologis, tapi apa jadinya bumi ini kalau ia menjadi khalifahnya di muka bumi ini over maskulin. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu kan lebih menonjol sebagai the mother of God. Ya, feminine God, bukan sebagai the father of God atau masculine God. Coba kita lihat 99 Asmaul Husna, 80% itu adalah feminine God, feminine name-nya itu kan. Artinya apa? Allah lebih menonjol sebagai feminine God itu kan, kelembutannya, bukan masculine God. Nah, apa jadinya kalau kita menjadi khalifah, pewaris, penguasa bumi ini dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita over masculine, pasti nanti akan terjadi pembakaran hutan, penggusuran, ya penimbunan, penggusuran, dan seterusnya. Nah, itu akan mempercepat proses lenyapnya bumi. Nah, bagaimana melestarikan bumi ini? Maka epistemologi keilmuan itu harus feminin, jangan maskulin. Oh, gampang kok tebang, gampang pangkas, oh gampang bakar aja. Pertimbangan pragmatis praktis itu akan mengorbankan alam semesta itu. Maka itu kita perlukan ulama-ulama yang punya kekuatan feminin. Maka itu pengkaderan ulama setara S2 dan S3 di sini kita buka. Alhamdulillah LPDP juga membantu kita, dan Mesir, Amerika, dan juga Australia yang membantu tenaga pengajar. Bagaimana kesetaraan gender dalam arti feminin maskulin ini kan. Nah, kami sadar betul bahwa kalau ulama kita itu terlalu maskulin pandangannya, nggak ada kelembutannya, femininnya, itu nanti dampaknya fikih kita itu pun juga itu over maskulin. Padahal ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kami jadikan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah, Nabi itu menjadi khalifah itu kan apa? Karena khulquhu Al-Quran, akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Al-Quran itu apa? Al-Quran itu kitab feminin. Coba bayangkan. Nama-nama maskulin Allah dalam Quran itu tidak terulang berkali-kali. Al-Muntaqi, maha pendendam. Ya. Al-Mutakabir, maha sombong, maha ampuh. Hanya terulang 1 kali dalam Quran. Bandingkan Ar-Rahim, maha penyayang,
terulang 114 kali. Ar-Rahman, pengasih, 57 kali. Jadi yang bertebaran dalam halaman demi halaman Quran itu nama-nama femininnya Allah, kelembutannya Allah, bukan nama maskulin. Artinya kita menjadi khalifah itu harus feminin, dominan, jangan maskulin. Over maskulin itulah nanti akan terjadi penimbunan, ya, penggusuran, pembakaran, dan seterusnya. Aku nggak peduli generasi esok memperkosa alam melampaui batas dari dukungnya, itu over maskulin. Maka itu perlu ulama yang feminin. Sekalipun jenis kelaminnya laki-laki, tapi pemikirannya yang feminin. Nabi kita kan lebih menonjol sebagai nabi feminin daripada nabi maskulin. Hei, besok kalian mau pergi berperang ya, kata Rasulullah. Saya nasihatkan kalian jangan sampai mematahkan ranting pohon, apalagi membakar pohon. Coba, seandainya besok ini dunia ini kiamat, saya anjurkan kalian tetaplah kalian menanam pohon. Gimana tuh? Besok pasti kiamat, tapi tetaplah kalian menanam pohon. Betapa cintanya Nabi terhadap pepohonan. Makanya itu saya marah banget. Ya, kalau ada yang merusak tanaman kami di Istiqlal. Kenapa? Ya, tanaman itu kan anak makrokosmos. Perkawinan makrokosmos, langit itu adalah suami, bumi itu adalah istrinya kan. Perkawinan makrokosmos itulah yang melahirkan tanaman, ya kan? Coba kalau dijewer anak kita, putus telinganya, marah nggak? Bapaknya marah, ibunya marah, apalagi kan? Nah, anak-anak makrokosmos dalam bentuk alam raya ini, itu kalau kita melakukan pembakaran, pasti bapak kandungnya langit, ibu kandungnya bumi juga akan marah kan. Jadi filosofi Ibnu Arabi seperti ini menarik untuk kita kaji. Dan ini yang kita akan filosofikan di Istiqlal. Bagaimana mencetak kader-kader umat yang feminin, lembut, seperti penampilan Asmaul Husna, seperti penampilan Nabi Muhammad, lebih menonjol sebagai nabi feminin daripada nabi maskulin. Asik betul, Prof. Ini dalam dan luas sekali. Sobat muda, dimanapun Anda berada, di Indonesia maupun di luar negeri, terutama anak muda, umat Islam, ini ayah kita, orang tua kita, imam besar Masjid Istiqlal, masjid terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, dan menjadi masjid salah satu masjid terbesar di dunia. Ya. Mungkin ada pesan untuk anak-anak muda, terutama umat Islam yang banyak ini, Prof. Di Indonesia saja, generasi milenial dan generasi Z ini mendominasi 60%-nya sekarang. Dan sangat memegang peran penting, sentral. Dan ini mungkin ada pesan dari Profesor Nasaruddin. Iya, satu poin juga saya ingin sampaikan kaitan dengan pertanyaan. Para pengurus aktif di Masjid Istiqlal ini luar biasa. Kalau dulu rata-rata didominasi oleh para pensiunan, sudah mengabdi purna bakti baru mengurus Istiqlal. Dibawa ke pemimpinan kami di Istiqlal sekarang ini, justru yang kita libatkan lebih banyak adalah para kaum milenial. Nah, akibatnya apa? Terjadi semacam revolusi perkembangan pemikiran. Anak-anak kita yang baru PhD dari Amerika, dari Eropa, kita hire ke sini. Baru lulus dari Mesir, PhD masih seger-seger. Ya, itu kita rekrut masuk. Dialah yang dikasih tugas memikirkan masa depan masjid ini seperti apa. Di samping ilmunya seger, badannya juga kuat untuk merealisasikan. Ya, tanpa mengurangi hormat kami kepada para orang tua kita. Mungkin punya pengalaman yang sangat brilian, sangat banyak. Tetapi kadang-kadang kemampuan untuk mengimplementasi pikirannya itu terkendala oleh fisik. Ya, apalagi anak-anak kita sekarang kan itu canggih. Maka itu kami bangga. Anak-anak bekerja hampir 24 jam. Kita kasih tugas, tidak tidur sebelum selesai. Maka itu saya berterima kasih kepada kaum milenial yang mendampingi kami di Masjid Istiqlal ini. Inilah spirit Istiqlal. Jadi Istiqlal itu kan namanya kemerdekaan. Jadi merdeka melakukan apapun sepanjang sesuai dengan koridor ajaran agama Islam. Tidak boleh juga
bertentangan dengan apa yang tidak boleh kita lakukan. Ini tetap harus, jangan sampai nanti masjid ini kehilangan rasa harismatiknya. Ya, masjid harus tetap rasa masjid. Masjid tidak boleh rasa balai pertemuan, masjid tidak boleh rasa mall, masjid tidak boleh rasa kantor, tidak boleh rasa lapangan, tapi masjid harus rasa masjid. Tapi di bawah, di pekarangannya, ya kita mencontoh masjid Nabi kan, ada 22 fungsi masjid Nabi. Di sini ada anak muda, ada marching band-nya, kemudian juga ada grup kasidah, marawis, band religinya juga ada. Ya. Kemudian juga ada bela diri Islam, latihan memanah, sayangnya kudanya belum datang. Tapi insya Allah nanti kita akan melengkapi. Ada fitness centernya. Mana ada masjid punya fitness center? Itu kan mengikuti Nabi kan. Masjidnya Nabi itu kan juga tempatkan dipakai untuk bela diri kan. Nah, dengan demikian anak-anak milenial nanti di sini akan lebih memadati masjid. Ya, kalau dulu rata-rata penghuni masjid Istiqlal itu adalah orang-orang tua, anak milenialnya kurang. Kalau sekarang ini public figure-nya kan kita hire, maka otomatis mereka itu akan menjadi, ya di mana ada gula di situ banyak semutnya kan. Nah, jadi kita berikan daya tarik tersendiri sehingga kaum milenial itu nanti menjadikan Istiqlal itu seperti rumah. Mereka kalau nggak menginjak kakinya di Istiqlal untuk salat, rasanya ada yang kurang. Nah, jadi nanti tidak heran kalau Adinda bisa melihat di sini, di kaum milenialnya ada di mana-mana. Di sebelah sini juga kita bikin food court-nya, food court itu yang versi anak muda ya. Nah, anak-anak muda yang tadinya nggak salat menjadi salat, anak-anak muda yang tadinya tidak santun menjadi santun. Kenapa? Mereka makan berkah di sekitar Istiqlal. Ya, masa azan tidak pergi ke masjid, sudah di halaman masjid. Jadi akhirnya oke lah kita masjid. Ternyata masjid Istiqlal itu enak ya. Cantik di luar, nyaman di dalam, ramah para pegawainya. Saya juga briefing anak-anak kami di sini nih. Pokoknya jangan pernah memaki-maki orang. Tamu-tamu Istiqlal itu tamunya Tuhan, maka harus kita kan pelayan. Imam besar itu pelayan, tamu-tamu Allah. Nah, jadi anak-anak kecil pun juga lebih baik anak kecil itu berteriak di masjid daripada di luar masjid. Teriakan anak-anak di masjid itu adalah doa. Jangan memarahi anak-anak yang teriak-teriak di masjid. Cuma memang perlu ada pembinaan, ya kan. Di masjid ini juga ramah anak, ramah perempuan, ramah difabel, dan ramah orang asing. Ada lift untuk kaum difabel, tempat wudhu untuk kaum difabel, tunarungu kita siapkan segala macam fasilitasnya. Kemudian juga tunanetra kita sudah dirancang sedemikian rupa kan, nggak akan pernah nyasar orang tunanetra itu. Karena bangunan tegelnya itu sudah dibikin sedemikian rupa. Ada toilet khusus untuk tunanetra, untuk tunarungu dan tuna-tuna yang lainnya, kaum difabel yang lain. Anak-anak kecil ada tempat penyusuan bayi di bawah, ada tempat mainan bayi kalau ibu bapaknya mau naik salat ke atas. Dan ada juga ramah orang tua, ya kursi roda kita siapkan di sini. Kemudian juga ada kursi untuk salat dan juga ada alat-alat bantu pendengaran. Dan yang paling penting, rumah sakit, kliniknya kita lengkapi di sini. Ambulansnya 2 standby. Bahkan pemadam kebakaran pun juga siap. Seperti ada yang kejepit lantai atau jatuh dan sebagainya. Ada ular, pokoknya standby 24 jam pemadam kebakaran. Itu bukan hanya untuk memadamkan api, tapi kan seperti ada yang kecebur ke sungai kan. Kita sudah standby di sini. Jadi mengeliminir segala macam kemungkinan yang akan terjadi. Ada yang jatuh di tangga, kita sudah standby. Sudah ada latihan, bukan hanya teori, tapi ini kita juga sudah ada simulasi-simulasi yang kita lakukan. Dan dengan demikian, insya Allah, siapapun yang datang akan nyaman. Dan ini terbuka bukan hanya umat Islam, tapi agama apapun mencontoh Masjid Nabi, boleh masuk di Masjid Istiqlal. Nah, kaitan dengan perubahan iklim, Prof. Pesan peran untuk kaum muda ini, apabila ada pesan mungkin bisa disampaikan. Pertama, mari kita bersahabat dengan alam. Jangan pernah memaki-maki alam. Kok ini hujan padahal mestinya kemarau.
Loh ini kemarau mestinya musim hujan. Bersahabatlah dengan alam. Banjir pun ajaklah banjir itu bersahabat. Kemarau pun bersahabatlah dengan musim kemarau. Bersahabatlah dengan alam. Apapun yang alam tampilkan, kita yang harus menyesuaikan diri. Karena alam itu memang tunduk kepada Tuhan juga kan. Karena ada dua hukum, ada yang disebut dengan hukum takwini, hukum alam, dan ada hukum tasyri'i, itu khusus untuk manusia juga. Plusnya itu hukum ikhtiar itu kan, hukum tasyri'i. Nah karena itu perubahan iklim ini juga, mari kita sama-sama. Perubahan iklim itu kan, itu adalah akibat, bukan sebab. Maka itu jangan menciptakan suatu akibat negatif. Maka itu kami juga di sini sering menghimbau kepada pemerintah, sekalipun saya sampaikan ya, bahwa anak-anak muda, tokoh-tokoh umat beragama, jangan hanya dilibatkan untuk memecahkan persoalan akibat, tapi tidak pernah diajak untuk membicarakan sebab yang menyebabkan akibat itu muncul. Bagaimana mungkin kita bisa menyelesaikan suatu persoalan akibat kalau sebab yang menimbulkan akibat itu muncul tidak dibicarakan bersama dengan kita kan? Kita diajak bicara di hilir, tapi di sektor hulunya enggak. Berarti kan enggak nyambung informasinya kan. Maka itu kebersamaan ini sangat penting. Ya, kebersamaan sangat penting. Sekali lagi kebersamaan. Ya, dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tampak kerusakan di muka bumi ini karena tangan-tangan jahil anak manusia kan. Maka itu masjid ini berfungsi untuk membuat saleh tangan-tangan anak manusia. Jangan membuat jahil tangan-tangan anak manusia kan. Jadi menggunakan bahasa agama melestarikan alam itu lebih efektif daripada menggunakan bahasa politik. Ya kan? Kalau bahasa politik ya, kalau ada polisi takut, ya. Kalau ada uang dapat, tapi kalau bahasa agama, iya Tuhan, iya kan? Maka itu masjid itu strategis, ya, untuk memperbaiki kualitas lingkungan, gunakanlah bahasa agama. Itu cost-nya murah, ya kan? Dan ada kejujuran di situ. Dan itu bicara tentang pahala, bicara tentang kehidupan sesudah mati kan, eskatologisnya tinggi. Nah karena itu terima kasih kepada Greenpeace ya atas kesediaannya untuk mengcover apa-apa yang di Istiqlal ini. Saya juga ingin mengingatkan bahwa apa yang ditampilkan di Istiqlal sekarang ini belum maksimum. Saya juga tidak ingin kayak jual kecap di sini serba wah. Kami juga sadar pasti banyak hal yang belum kami sempurnakan Istiqlal, dan kerjasama semua pihak lah nanti insya Allah mudah-mudahan apa yang menjadi kelemahan-kelemahan Istiqlal itu satu persatu nanti bisa kita atasi dengan baik. Masjid ini adalah masjid kita bersama, bukan punyanya imam besar, bukan pengurusnya, tapi ini kita adalah penjaga rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira gitu. Satu lagi mohon izin, Prof. Nah, nanti di November tahun ini akan ada konferensi tentang perubahan iklim di Glasgow, di Scotland. Semua pihak akan datang ke sana, termasuk dari pemerintah dan juga dari swasta, yang menindaklanjuti Paris Agreement, dan Indonesia juga termasuk salah satu yang berkomitmen untuk menurunkan emisi 29 sampai 41% pada 2030. Nah, apa pesan Profesor untuk COP atau konferensi tentang perubahan iklim nanti di Glasgow? Iya, saya akan mengusulkan ya kepada delegasi Indonesia maupun dunia. Kami juga akan memposting melalui website dan melalui TV Istiqlal perlunya menggunakan bahasa agama di dalam melestarikan bumi. Jangan memandang kecil arti bahasa agama. Jangan hanya menggunakan bahasa politik, bahasa ekonomi di dalam membicarakan tentang persoalan pelestarian alam, tapi gunakan juga bahasa agama ini. Nah, yang paling representatif untuk menggunakan bahasa agama Islam adalah Istiqlal, karena kita kan pemilik umat terbesar di dunia kan. Kita pemilik masjid terbesar ketiga setelah Makkah Madinah. Ya, apalagi di Asia Tenggara kan. Kita yang paling luas. Nah, dengan demikian, masa pemilik 300.000 jamaah tidak diperdengarkan di dalam suara UN PBB itu.
Jadi mestinya PBB itu kalau ingin cerdas, libatkan tokoh-tokoh agama supaya bagian yang tak terpisahkan daripada bahasa komunikasi yang spiritual ini. Itu. Dan yang paling terakhir buat saya, yang harus kita lakukan nanti di konferensi internasional itu, bagaimana menyuarakan Indonesia di sana. Kita kan paru-paru dunia. Ya. Bagaimana pemilik paru-paru dunia itu jangan hanya menjadi konsumen media-media barat atau timur, tapi tidak ada apresiasinya. Jadi seolah-olah kita hanya menjadi paru-paru bumi, tapi biaya perawatannya ya enak aja, mau memanfaatkan kita, memuji-muji kita. Mari kita sama-sama. Bagaimana supaya kami ini kan menjadi paru-paru dunia. Tetapi kalian juga harus mau tahu apa yang kami lakukan di sini ini harus mendapatkan dukungan. Jangan hanya memberikan mengkonsumsi kekuatan kami, tetapi Anda juga harus tenggang rasa. Mari kita merawat bersama-sama lingkungan Indonesia, hutan belantara di Indonesia. Ya, jadi siapapun juga mau melakukan eksplorasi di Indonesia, ya ingat juga bahwa ini punya generasi akan datang juga, bukan juga sekarang. Jadi jangan kita habis-habisan. Kami masih ingin punya generasi masa depan di Indonesia. Nah itulah saya kira yang paling penting. Terima kasih Profesor Nasaruddin Umar. Sobat Lingkungan, demikian podcast kita kali ini bersama Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin MA. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Semoga pesan ini sampai bukan hanya untuk anak muda, tapi umat Islam di Indonesia maupun di dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi bahasan kita. Jangan lupa share Spotify Podcast Ngobrol Lingkungan di media sosial kamu ya, supaya semakin banyak yang dapat sisi positifnya. Sampai bertemu lagi di Ngobrol Lingkungan selanjutnya.